Saya tidak tahu ya bagaimana guru-guru sejarah di sekolah menceritakan tentang kepahlawanan. Jangan-jangan cuma naratif aja, hafalan. Perang Diponegoro kapan? 1825, 1830, that's it. Dia tidak tahu Diponegoro siapa, apa yang dia perjuangkan. Ya, orang tidak banyak tahu. Diponegoro itu perangnya itu paling banyak menghabiskan banyak yang mengatakan bahwa milenial itu ahistory ya. Mereka itu sudah tidak terlalu tertarik dengan masa lalu, tidak tertarik dengan sejarah. Jadi ini memang bisa kita renungkan, benar apa enggak ya? Milenial yang lagi nonton ini benar enggak? Dia tidak terlalu detail itu tahu dengan pahlawan-pahlawan tuh. Ya. Ada yang bertanya, kalau ditanya, Jenderal Sudirman itu siapa? Diponegoro itu siapa? Ya, mereka mungkin kalaupun tahu itu nama jalan gitu dan dia tidak tahu apa yang sudah dilakukan para pahlawan itu. Jadi ini adalah sesuatu yang mari kita renungkan sama-sama. Memang sekali lagi anak-anak muda sekarang agak-agak lupa dengan sejarah. Makanya saya senang banget kemarin ya bagaimana Angga Dwi Masa Songko memperkenalkan tentang Raden Saleh, memperkenalkan tentang Diponegoro melalui filmnya yang ditwist gitu ya. Satu twisted plot untuk memperkenalkan Raden Saleh melalui filmnya Mencuri Raden Saleh. Keren. Dan tiba-tiba anak muda gandrung dengan lukisan. Ya mereka kenal Agus Wage, mereka kenal Widayat dan sebagainya dan sebagainya. Kita lihat juga ya bagaimana Ottoman menjadi populer. Itu adalah dengan format dijadikan series yang sangat keren di Netflix. Marco Polo, Viking, Valhalla, The Last Kingdom dan sebagainya. Jadi kayaknya itulah caranya. Ini adalah effort kita yang harus kita lakukan agar generasi muda Indonesia itu tahu dengan pahlawan kita di masa lalu. Ya mereka harus tahu tuh siapa D.I. Panjaitan, siapa Jenderal Ayani, dan ini adalah tantangan kita bersama. Ya, saya tidak tahu ya bagaimana guru-guru sejarah di sekolah menceritakan tentang kepahlawanan. Jangan-jangan cuma naratif aja, hafalan. Perang Diponegoro kapan? 1825, 1830, that's it. Dia tidak tahu Diponegoro siapa, apa yang dia perjuangkan. Ya, orang tidak banyak tahu. Diponegoro itu perangnya itu paling banyak menghabiskan budgetnya pemerintah Belanda atau VOC. Ya. Jadi ini menarik. Teman-teman, siapa pahlawanmu ya anak-anak muda sekarang? Mungkin pahlawan mereka jadi bintang-bintang K-pop kali ya. Yang jadi idola, yang mempengaruhi mereka cara hidup, bintang idolanya terjadi masalah, dia ikut sedih, diperdebatkan karena ini gue fansnya ini, lu fansnya itu berdebat, menjadi pembahasan seru, ada yang sampai berantem. Apa sih value-nya mereka? Mungkin menjadi inspirasi yang seperti apa dulu. Jadi ya anak-anakku, adik-adikku, para junior, jadi harus paham juga. Dan kita, ini adalah PR kita sama-sama. Bagaimana supaya anak-anak generasi muda ya kenal dengan pahlawannya, tahu ya dengan apa yang dilakukan pahlawan itu. Pahlawan itu adalah, kalau saya definisi saya kalau nggak salah adalah pahlawan, orang yang mendapatkan pahala dari melakukan sesuatu kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Ada pahlawan yang karena dia berperang memperjuangkan kemerdekaan, ada yang berperang melawan penjajah Belanda, ada karena pemikirannya yang luar biasa merubah ya peradaban kita dan memberikan semangat kepada kita. Ada pahlawan karena dia membuat emansipasi wanita, era Kartini dan sebagainya dan sebagainya. Ada pahlawan karena memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu semua adalah pahlawan. Ada pahlawan olahraga, Rudi Hartono, Lim Swee King, Susi Santi, yang membuat kita bangga, yang mengangkat nama Indonesia ke level dunia. Ya itulah pahlawan.
Ya, ada pahlawan juga mungkin dalam bidang musik dan di bidang film sebagainya. Jadi teman-teman, saya, anak-anakku, saya ingin men-challenge betul siapa pahlawanmu. Sekali lagi, pahlawan itu adalah orang yang bermanfaat, orang yang mempunyai kontribusi ya kepada orang lain. Saya tantang sekarang teman-teman, ya anak-anakku, siapa pahlawanmu? Sebutkan nama satu pahlawan dan apa jasanya. Dan kepada para stakeholder, para pemangku kepentingan, yuk kita pikirkan yuk agar anak-anak muda kita paham bahwa di masa lalu ada orang-orang yang kadang mengorbankan dirinya, ada orang-orang yang demikian hebat menyumbangkan pemikiran, tenaganya atau hartanya ya untuk orang lain, untuk bangsa dan untuk kita yang kita nikmati saat ini. Itu adalah PR kita sama-sama. Kita mau betul ya agar kita menjadi bangsa yang sangat menghargai pahlawan. Saya tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman anak-anakku untuk larut dengan masa lalu, tetapi percayalah tanpa masa lalu kita tidak akan pernah menjadi seperti ini. Kita tidak akan pernah bisa menikmati kebebasan sekarang kalau dulu tidak pernah ada pahlawan-pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia itu kita rebut loh, bukan hadiah. Kita berperang melawan Belanda, kita berperang juga melawan Jepang yang juga sempat menjajah kita. Baik, selamat Hari Pahlawan.